Oke, kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan siang hari ini, kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Untuk siang ini, saya akan membawakan eh, yang bertema peluang trading emas menjelang FOMC. Nah, ini untuk FOMC atau rapat anggota Bank Sentral Amerika itu akan diadakan di minggu depan ya, di hari Selasa Rabu, dan nanti akan diumumkan hasil rapatnya itu di hari Kamis pagi. Nah, berikut juga mengenai suku bunga dan mungkin mengenai eh, pers conference atau pidato dari Gubernur Bank Sentral. Bersama saya Rudi Oktrianto dari tim R&D GK Invest Cabang Semarang. Hari ini hari Kamis tanggal 10 Maret 2022. Ini bagi Anda yang barusan bergabung di channel YouTube kami di GK Invest Semarang Indonesia, selamat bergabung. Jangan lupa di subscribe ya, juga diklik loncengnya. Jadi kalau ada program edukasi dari GK Invest Cabang Semarang, Anda mendapatkan notifikasi di handphone. Baik, berbicara mengenai FOMC, apa itu FOMC? Nah, ini bagi Anda yang mungkin belum tahu, singkatan dari FOMC adalah Federal Open Market Committee. Jadi merupakan uh, rapat anggota Bank Sentral Amerika, yang mana dari rapat itu uh, menghasilkan kebijakan-kebijakan yang cenderung berdampak terhadap perekonomian di Amerika, dan juga berdampak secara global, secara dunia juga berdampak. Nah, artinya kalau FOMC ini merupakan satu dari pengumuman penting yang saya rasa wajib diketahui oleh para trader. Jadi apa yang di hasil meeting yang yang sudah dibahas oleh anggota Bank Sentral Amerika itu mungkin kita harus paling nggak tahu lah ya. Kita wajib tahu karena dampaknya lebih condong ke semacam analisa teknikal. Nah, seperti itu. Dan mungkin bisa kita gabungkan dengan analisa fundamental. Nah, seperti itu. Nah, secara struktural kalau FOMC ini merupakan komite yang beranggotakan para pejabat tinggi Bank Sentral Amerika yang berisikan ketua The Fed di negara wilayah di Amerika, dari New York, dari Philadelphia, dari Dallas, Chicago, dan lain sebagainya. Nah, itu mereka ada satu ketuanya yang kemudian melakukan meeting bersama Gubernur Bank Sentral, yaitu Jerome Powell, untuk merumuskan kebijakan apa nih yang harus dibuat di tengah kondisi perekonomian Amerika saat ini. Nah, untuk saat ini uh, perekonomian Amerika sedang dilanda inflasi yang cukup tinggi. Nah, ini cukup cukup menarik sekali ya. Jadi harus harus kita juga perlu menyimak setelah kemarin kita mungkin disibukkan oleh berita-berita dari Rusia yang menginvasi Ukraina, jadi membuat pergerakan beberapa instrumen, entah itu dari komoditas, mata uang, ataupun indeks saham maupun saham itu ikut uh, bergerak mengikuti perkembangan dari pasukan Rusia yang sedang melakukan invasi ke Ukraina. Nah, cuman untuk saat ini mungkin kita sedikit terfokus kepada hasil meeting nanti yang nanti akan dipublikasikan di minggu depan ya, minggu depan untuk kita menyimak mengenai kebijakan moneter apa nih yang dilakukan oleh Amerika, karena kita tahu uh, negara Amerika ini sudah menghentikan impor minyak dari Rusia. Itu sudah disampaikan oleh Presiden Amerika, dan mereka juga mulai
bukan membatasi ya, maksudnya menutup impor dari barang-barang produk Rusia yang masuk ke Amerika. Begitupun dengan Amerika, mereka tidak akan mengekspor barangnya ke Rusia. Nah, ini sebagai akibat dari Rusia yang melakukan serangan atau menginvasi dari negara Ukraina. Nah, kita kembali lagi ke FMC. Jadi FMC ini nanti akan merumuskan kebijakan moneter ya. Dan biasanya yang kalau kita lihat di berita di beberapa website, itu biasanya ada istilah hawkish sama dovish. Nah, ini bagi Anda yang mungkin belum tahu mengenai apa itu hawkish, apa itu dovish. Nah, kalau hawkish itu merupakan keputusan dari Bank Sentral untuk mendukung atau condong pada pengetatan moneter, seperti menaikkan suku bunga, kemudian mengurangi stimulus. Nah, seperti itu. Jadi, meskipun dalam rapat mungkin tidak menaikkan suku bunga, tapi kadang ada keputusan lain yang bernada hawkish. Jadi biasanya akan mendorong penguatan terhadap mata uang US dollar. Nah, jadi hawkish ini intinya itu US dollarnya menguat, didukung oleh mungkin kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh anggota Bank Sentral Amerika. Sedangkan dovish, ya, dovish ini keputusan dari Bank Sentral yang lebih condong untuk pelonggaran moneter, seperti menurunkan suku bunga atau mungkin menambah stimulus atau mungkin kebijakan yang lainnya yang intinya kalau yang keputusannya itu bernada dovish itu biasanya lebih condong eh, efeknya terhadap mata uang USD itu adalah melemah. Nah, jadi kalau dovish itu intinya pelemahan terhadap US dollar. Kalau yang hawkish itu penguatan terjadinya penguatan di mata uang US dollar atau dolar Amerika. Nah, seperti itu. Biasanya ada dua istilah itu ya kalau misalnya setelah Bank Sentral ini meeting hari Kamis pagi meeting, terus kita paginya lihat di beberapa website tulisannya biasanya keputusan Bank Sentral Amerika lebih condong ke bernada hawkish. Nah, dari penguatan US ini. Nah, keputusan Bank Sentral lebih condong ke dovish. Oh, berarti ini pelemahan terhadap USD. Nah, seperti itu. Jadi paling enggak apa namanya teman-teman semuanya yang saat ini lagi online tahu lah ya istilahnya mengenai hawkish dan dovish. Oke, itu sekilas mengenai FOMC atau mengenai bank sentral. Nah, ini saya bikinkan slide ya. Nah, ini nanti setelah kita lihat secara materi ya, secara materi ini saya ada sedikit data-data yang perlu kita bahas, yang perlu kita cermati lah ya. Atau mungkin ya kita setidaknya tahu lah, paham lah ya. Nah, nanti kita akan lihat dampaknya di pergerakan terhadap pergerakan emas ya. Bentar, saya ulang ya. Nah, oke. Nah, untuk yang pertama seperti yang kita lihat atau kita baca di beberapa website, beberapa anggota Bank Sentral Amerika, begitupun dengan Gubernur Bank Sentral Amerika yang minggu kemarin memberikan kesaksiannya atau pidato di hadapan Komite Jasa Perbankan atau Parlemen Amerika itu mengatakan kalau Bank Sentral Amerika siap untuk menaikkan suku bunga. Nah, besaran suku bunganya pun juga macam-macam pendapat ya. Ada yang menginginkan kenaikannya 0,25%, ada yang menginginkan kenaikannya 0,50%. Nanti kita akan lihat prediksinya ya sampai hari ini tanggal 10 Maret. Oke, kita sedikit bahas mengenai gambaran fundamental nih, gambaran data-data ekonomi yang terjadi di Amerika. Nah, untuk saat ini inflasi di Amerika sedang tinggi-tingginya yang merupakan tertinggi sepanjang empat apa ya empat strategi sepanjang sejarah ya nih 40 tahun ya 40 tahun terakhir hampir 40 tahun terakhir jadi bukan sejarah nih 40 tahun terakhir ya
40 tahun terakhir menyentuh di level 7,5%, 7,5% ya. Itu dirilis di bulan Januari. Nah, ini belum belum apa namanya laporan di bulan Februari, tapi datanya dari rilisnya untuk Januari. Nah, seperti itu. Jadi 7,5%. Nah, di hari ini nanti malam akan dirilis inflasi konsumen di Amerika. Nanti jam setengah 9 ya, 20 lebih 30 menit. Dan dengan dirilisnya inflasi apa namanya konsumen di Amerika ini akan kembali lagi menguji pergerakan US dollar. Nah, setelah kemarin ketika Rusia melakukan invasi ke Ukraina, itu membuat US dollar ini menjadi mata uang safe haven. Jadi orang lebih cenderung memegang mata uang USD dibandingkan mata uang yang lainnya atau negara lainnya. Nah, seperti itu. Nah, cuman untuk nanti malam dirilis untuk inflasi konsumen ini, apakah USD akan kembali lagi menguat atau akan melemah. Nanti akan kita lihat di jam 20 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dari prediksinya diperkirakan turun ya. Kesepakatannya sih 7,9, diperkirakan masih 7,5. Seperti itu. Kemudian untuk PDB, produk domestik bruto, nanti produk domestik bruto ini merupakan salah satu instrumen yang apa namanya kita mendapatkan informasi dari produk domestik bruto ini untuk menggambarkan kondisi perekonomian di Amerika. Jadi PDB, produk domestik bruto. Untuk PDB yang terakhir itu untuk yang kuartal ya. Kuartal tuh naik dari 2,3% ke 7%. Jadi kenaikannya cukup tinggi sekali untuk yang kuartal 4 bulan. Untuk yang tahunan juga naik dari 4,9% ke 5,6%. Nah, hal ini menunjukkan perekonomian Amerika ini sedang tumbuh ya, tumbuh pasca pandemi COVID Omicron ya, yang juga melanda di Amerika. Jadi dilihat dari data PDB-nya ada pertumbuhan di beberapa sektor ya, dari investasi, dari ekspor impor, kemudian pendapatan dikurangi pengeluaran pemerintah, dan dihasilkan angka PDB yang kondisinya naik dari sebelumnya, dari 4 bulan sebelumnya. Tahunannya pun juga ikut naik ke 5,6 dari tahun sebelumnya ke 4,9%. Kemudian non-farm payroll nih. Nah, ini non-farm payroll nih bagi teman-teman trader, khususnya nasabah GK Invest cabang Semarang. Jumat kemarin dirilis angka non-farm payroll atau jumlah tenaga kerja di luar sektor pertanian. Nah, angka non-farm payroll Jumat kemarin angka rilisnya di 678.000. Dari prediksinya hanya 481.000 dan kenaikannya juga lumayan cukup tinggi sekali, hampir 200 ya, hampir 200.000. Itu di 678.000. Meskipun angka non-farmnya bagus, nah waktu kemarin cuma dirilis, hal ini tidak menyurutkan harga emas untuk turun, nah untuk melemah, tapi malah naik sampai di level 2070 dolar troy on. Nah, hal ini karena pedagang emas atau pelaku emas ini lebih condong ke melihat perkembangan Rusia yang sedang melakukan invasi ke Ukraina. Nah, jadi membuat kemarin angka non-farmnya rilis bagus, tapi emasnya naik, menguat. Begitupun dolarnya juga ikut naik. Jadi kalau dilihat angka non-farmnya juga bagus, kemudian jumlah tingkat penganggurannya juga turun ya dari 4% ke 3,8%. Nah, ini juga cukup di masa pemerintahan Joe Biden juga menunjukkan berhasil mengurangi jumlah tenaga kerja. Dan ini juga nanti akan dibahas di rapat anggota Bank Sentral Amerika.
untuk angka-angka dari data ekonomi yang diperlukan ya untuk menentukan kebijakan moneter di minggu depan. Nah, ini untuk jumlah pengangguran mengalami penurunan ya dari 4% ke 3,8%. Kemudian untuk klaim pengangguran, nah ini klaim pengangguran ini mungkin yang belum tahu artinya jumlah uh, apa namanya angka orang yang menganggur di Amerika itu mengajukan klaim ini jumlahnya mengalami peningkatan atau penurunan dari minggu ke minggu. Jadi dirilis setiap minggu ya nih, setiap minggu di hari Kamis biasanya. Hari Kamis jam 20 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Nah, jadi nanti malam selain inflasi konsumen jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, juga nanti akan dirilis klaim pengangguran awal. Nah, diperkirakan untuk jumlah klaim mengalami penurunan dari 216.000 ke 215.000. Jadi ada penurunan sekitar 1.000 atau 1.000 ya, bukan 1.000, 1.000 orang. Nah, untuk aktualnya, apakah benar-benar turun 1.000 orang yang 1.000 klaim ya? Apakah turun atau malah naik? Nanti akan kita simak di jam 20 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentu saja akan kembali lagi apa namanya menguji pergerakan US dollar. Selain ada inflasi konsumen, juga ada klaim pengangguran awal. Nanti akan menguji pergerakan USD. Juga akan berpengaruh terhadap instrumen trading yang lainnya nih, yang berlawanan USD. Misalnya emas, kemudian euro, pound sterling, Aussie, New Zealand dollar, yen Jepang, dan lain sebagainya. Jadi diperhatikan bagi Anda yang nanti saat ini punya open posisi floating ya khususnya, floating atau masih ditahan, khususnya yang berlawanan dengan instrumen yang berlawanan dengan US dollar, nanti diperhatikan jam 20 lebih 30 menit. Nanti akan dirilis secara bersamaan klaim pengangguran awal dan inflasi konsumen. Nah, ini untuk saya kutip dari investing ya. Dari prediksi The Fed Fund ini apa namanya prediksi apakah Bank Sentral Amerika ini peluang untuk menaikkan suku bunganya ini cukup besar sekali atau sedang atau sedikit. Nah, ini update terakhir tadi saya kutipnya jam 10 ya, jam 10 pagi, jam 10 pagi. Dari prediksi 99,3% kemungkinan Bank Sentral Amerika ini akan menaikkan suku bunga sebesar 0,25% sampai 0,50%. Jadi jumlahnya cukup banyak dan optimis sekali. Kalau besok minggu depan Bank Sentral Amerika menghasilkan keputusan yaitu menaikkan suku bunga antara 0,25% sampai 0,50%. Cukup menarik sekali. Mungkin nanti kita bisa simak di hari Kamis pagi ya minggu depan. Kamis dini hari lah atau Kamis subuh ya. Kemudian untuk prediksi kenaikan suku bunga sebesar 0,50 sampai 0,70% itu hanya 0,8%. Peluangnya maksudnya ya, peluangnya hanya 0,8%. Jadi lebih tinggi atau lebih condong ke Bank Sentral Amerika ini menaikkan suku bunga sebesar 0,25 sampai 0,50 tensinya. Itu untuk meeting untuk besok ya minggu depan ya. Nah, jadi kalau misalnya bulan Mei nih, nah untuk di bulan Mei ini berbeda lagi. Nah, di bulan Mei tanggal 5 ya diperkirakan. Diperkirakan tanggal mana sih? Diperkirakan tanggal 5 Mei atau sudah dijadwalkan sih ya tanggal 5 Mei, Bank Sentral Amerika akan melakukan meeting dan diperkirakan
untuk awal bulan Mei, kalau Bank Sentral Amerika meeting, kemungkinan akan kembali menaikkan suku bunganya sebesar 0,50% sampai 0,75%. Peluangnya adalah sekitar 99,3%. Nah, jadi lumayan apa ya, lumayan tinggi lah ya, lumayan cukup tinggi sekali dari prediksi, yaitu mencapai kemungkinan akan menaikkan suku bunga, peluangnya adalah 99,3%. Sedangkan kenaikan di 0,75 sampai 1% itu cuma 0,8%. Nah, itu nanti bisa kita simak, bukan nanti ya, besok minggu depan ya, hari Kamis. Itu nanti akan kita lihat apakah benar-benar mengalami penurunan atau malah ya mungkin kalau menaikkan sih iya sih, kalau menurunkan kayaknya sih peluangnya kecil ya menurunkan. Tapi kalau menaikkan iya. Cuman angkanya ini yang perlu kita cermati. Apakah 0,25% ataukah 0,50% atau 0,75%. Nah, jadi sepertinya fokus pedagang emas ini kalau misalnya kondisi saat ini di Rusia dan Ukraina ini sedang pasukan Rusia sedang menghentikan serangan ya karena memberikan waktu kepada warga negara Ukraina untuk pergi dari negara Ukraina atau mengungsi. Nah, kalau sudah mengungsi ya tinggal militer yang tersisa di negara Ukraina dan mereka dan pasukan Rusia pun akan bertempur habis-habisan untuk merebut kembali kota-kota di negara Ukraina. Karena Rusia ini mengklaim kalau Ukraina ini harusnya satu bangsa ya, tapi ternyata berdiri sendiri-sendiri. Ya mungkin ada kepentingan lah ya, ada kepentingan di balik serangan Rusia terhadap Ukraina. Nah, cuman untuk fokus saat ini masih ke pertemuan Bank Sentral Amerika nih, mungkin sedikit melupakan Rusia Ukraina karena sedang menghentikan serangan. Nah, kemudian untuk pengaruh terhadap pergerakan emas nih. Nah, ini kalau saya ambil chart dari mingguan weekly, ini membentuk formasi double top ya, double top. Double top dengan kondisi neckline-nya itu berada di 1699. Sedangkan posisi puncak yang sebelah kanan itu 1901 dan puncak yang sebelah kiri sekitar 1897. Jadi kalau dikurangi dengan 1699 dan menghasilkan saat itu sudah melewati di kedua top ya. Jadi kalau saya hitung secara teknikal untuk kenaikan sekitar 2095 sampai 2103. Sampai di 2103. Ini secara teknikal untuk jangka panjang, saya pakainya weekly. Kalau Anda lihat di chart monthly pun juga sama. Jadi apa namanya gambaran chartnya pun juga naik kalau kita lihat formasinya double top. Nah, nanti kita akan lihat ya di metode 5 GK Invest. Ini secara jangka panjang. Jadi pattern ini atau pola grafik ini dianggap gagal atau false signal atau sinyal palsu lah ya. Jika harga emas turun melewati 1699. Jadi kalau pattern ini ingin gagal atau mungkin tidak apa ya, tidak sesuai dengan prediksinya untuk kenaikan di topnya, dia harus melewati 1699. Jadi harus melewati posisi neckline-nya ya. Neckline-nya harus dilewati. Terus gambaran secara weekly, kemudian nih gambaran secara kita jangka pendek nih. Nah, jangka pendek. Untuk jangka pendek di emas,
Untuk saat ini sedang saya lihat untuk apa pergerakan Mas. Oh, nanti kita share ke mungkin kita langsung share ke itu ya ke MetaTrader ya supaya saya menjelaskannya juga lebih enak. Ini kita bisa tarik garis lah. Oke, saya close dulu untuk materinya. Kita beralih ke MetaTrader 5 GK Invest. Nah ini. Nah saat ini harga emas sedang di level 1981. Tadi sempat sampai di 88, terus sedikit apa namanya mengendurkan volumenya atau mengendurkan penguatannya kembali lagi ke 1981. 19.981 dolar triliun. Nah, ini kalau saya lihat secara teknikal, jika harga naik mendekati level 2000, ini ada sell limit nih. Nah, sell limit dengan batasan atau stop loss ya, atau stop loss itu berada di 2009. Ini kalau kita bermain agak pendek, pendek ya, atau jangka pendek. Sell limit di level 2000 sampai 2001, kemudian stop loss-nya di 2009. Karena kalau kita nggak kasih stop loss dan khawatirnya pasukan Rusia kembali menyerang Ukraina, nah hal ini akan membuat harga emas kembali lagi terbang naik. Untuk kenaikannya diperkirakan, kalau saya hitung sih di 2042. Jadi diperkirakan naik sampai ke level 2000 berarti 2042 ya, 2042 dan kalau masih kuat atau mungkin Rusia masih cukup gencar untuk melakukan serangan terhadap Ukraina, ya posisi harga tertinggi sepanjang sejarah 2074 saya rasa sih mudah untuk dilewati ya, dilewati. Jadi agak berhati-hati. Untuk saat ini masih kalau menurut saya secara teknikal masih turun ya karena selain lihat chart secara analisa teknikal ada sell limit, meskipun ada sell limit, tapi saya menggunakan batasan stop loss supaya kalau misalnya harganya naik atau fall signal, nah kita sudah tercover stop loss-nya kita sudah ketahui sekitar 8 poin. Untuk target penurunan di area 1951 itu di pertengahan level emas. Nah jadi karena Rusia saat ini sedang menghentikan serangan, kita juga perlu waspada nih karena hari Sabtu Minggu marketnya tidak bergerak, khawatirnya nanti hari Sabtu hari Minggu itu pasukan Rusia kembali lagi melakukan serangan. Nah, kalau melakukan serangan otomatis harga emas akan naik. Nah, itu diperhatikan kalau misalnya Anda nanti di hari Jumat, besok hari Jumat berencana untuk floating atau menahan posisi sampai hari Senin, misalnya floating buy nih, diperhatikan kecukupan modalnya. Ataupun sell ya, sama ya, buy atau sell, diperhatikan kecukupan modal untuk jika terjadi pergerakan atau pergolakan market di hari Senin, entah itu gap up maupun gap down yang membuat open posisi Anda mengalami floating minus, nah floating loss ya, floating loss, nah itu diperhatikan untuk ketahanan modal dan jumlah lot yang Anda gunakan. Karena kalau tidak kita batasi eh, apa untuk batasan stop loss-nya, ini ya paling enggak uang atau floatingan yang selama ini mungkin atau transaksi yang selama ini kita lakukan bisa hilang dalam sekejap. Nah, gitu. Entah itu karena mungkin hari Senin kalau misalnya hari Sabtu Minggu ada serangan Rusia ke Ukraina, mungkin hari Seninnya kena uh, apa namanya? Imbas dari pergerakan emas karena invasi Rusia ke Ukraina atau di hari Kamisnya nih. Karena di hari Kamisnya nanti akan dirilis mengenai hasil meeting atau kebijakan terbaru moneter Bank Sentral Amerika. Jadi tetap pakai stop loss ya. Sell limit di 2001, batasan stop loss di 2009. Kalau 2009 dilewati dan close-nya di atas 2009, potensi untuk menuju ke level 2042 cukup
terbuka sekali. Nah, gitu. Nah, untuk target target penurunan jika harga kembali lagi turun seiring sentimen uh, bursa yang saat ini lebih condong ke rapat Bank Sentral Amerika, yang mana kemungkinan Bank Sentral Amerika akan menaikkan suku bunga, ditambah itu apa namanya, pengaruhnya biris ya, biris terhadap emas ya, atau turun, emasnya melemah. Kalau Rusia menghentikan serangan ke Ukraina. Ditambah lagi jika keputusan Bank Sentral Amerika ini menaikkan suku bunga, nah ini dibuat harga emas pun akan kembali lagi terkoreksi. Jadi turunnya bisa double biasanya. Ada dua kekuatan fundamental yang memberikan daya dorong emas ini untuk melemah. Suku bunga naik berarti harga dolarnya menguat dan emasnya turun. Itu sepanjang kalau misalnya Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga sebesar 0,25 basis point sampai 0,50 basis point. Itu baru harga emasnya akan turun. Tapi kalau yang menarik di sini adalah kalau misalnya sebelum Bank Sentral Amerika meeting, Rusia melakukan invasi atau serangan ke Ukraina, nah ini biasanya akan membuat market bolak-balik nih ya. Emas mungkin bisa naik, kemudian begitu FOMC emas kembali lagi turun nggak banyak, kemudian kembali lagi naik lagi mengikuti perkembangan fundamental atau berita yang dirilis oleh Bank Sentral Amerika. Karena kalau misalnya dibiarkan, tidak suku bunganya nggak dinaikkan, itu eh, kondisi perekonomian Amerika pun juga akan sedikit goyah ya, meskipun negara adidaya, tapi kalau terlambat sedikit dalam menentukan kebijakan moneter itu akan mengganggu perekonomian suatu negara. Untuk target, jika terjadi penurunan itu sekitar 1951 ya, 1951. Kalau misalnya terjadi penurunan yang cukup ekstrim, itu kalau saya hitungkan menguji ke support berikutnya di 1918. Nah, itu untuk jika dia masih turun. Tapi kalau misalnya setelah market emas ini turun dan Rusia kembali lagi melancarkan serangan, nah ini membuat harga emas akan kembali lagi dia naik, melonjak naik. Nah, oke. Sebenarnya saya dobelkan dulu ini gini. Nah, dari level 18 itu kemungkinan akan kembali lagi ke level 1951. 1951. Stop loss bisa kita tempatkan di 1000. Bentar. Jadi batasan bawahnya kalau misalnya kita buy nih, kita cari kembali lagi harga naik itu di 1988. Sorry, 1918. Ini untuk buy limit ya, sebentar saya tulis dulu nih. Buy limit. Terus ini untuk kita cari SL-nya. Ini untuk stop loss. Nah, begini ya. Stop loss-nya di 1902. Nah, seperti ini ya gambarnya ya. Nah, kemungkinan untuk
eh, sebelum Rusia melancarkan serangan lagi, ini dimanfaatkan oleh pedagang emas atau pelaku emas ini untuk melakukan aksi taking profit. Jadi turun dulu, nanti kalau Rusia kembali lagi melancarkan serangan, harga akan kembali lagi naik menguji level atas berikutnya ya, berikutnya. Itu untuk jangka gambaran untuk jangka pendek atau intraday ya, intraday. Jadi sell limit saya menempatkan di 2001, stop loss-nya 2009. Kemudian untuk buy limit targetnya sih di area 1951 atau di 1918. Jadi untuk 1918 saya prediksi untuk ambil buy limit untuk cari pantulan harga untuk naik. Dengan batasan stop loss di 1902. Ini ya. Ini kalau kita lihat secara line chart seperti ini, lebih cenderung ke bentuknya kayak inverse head and shoulder atau bukan inverse, head and shoulder ya. Head and shoulder biris atau turun, biasanya biris. Kalau kita lihat lebih pendek lagi, nah kita cek nih. Bentar ya, saya ambil chartnya dulu. Kalau kita ingin bermain scalping, jadi target untuk formasi emas secara monthly itu masih naik mencoba untuk ke level 2100 seperti yang tadi saya sampaikan karena ada formasi double top. Ini untuk intraday. Nah, ini untuk intraday ya. Atau untuk scalping. Nah, ini kalau misalnya break di 69 ya, 69 atau 70 nih. 1969 19 antara 1970 sampai 1969. Ini tadi low-nya 70 ya, 70,67. Jadi masih belum break di 70, 69 ya. Untuk tarik ke bawahnya lagi, kemungkinan akan menguji ke level 64 dan 57. 57 bawahnya lagi 51 atau mendekati level pertengahan antara 0 sampai 100. Berarti levelnya 50%. Nah, itu kan kemungkinan akan mencoba ke level 1951. Oke. Secara fundamental, karena masih menghentikan serangan, Rusia menghentikan serangan, kemungkinan harga emas akan tetap terkoreksi, ditambah lagi potensi bank sentral atau peluang bank sentral Amerika untuk menaikkan suku bunga juga tadi peluangnya sudah kita bahas sekitar 99,3% ya. Nah, 99,3%. Jadi peluangnya cukup cukup lumayan banyak. Nah, ini untuk yang secara teknikal kemungkinan turun level 74 break dilewati. Kita bisa sell stop, itu targetnya di 69 dilewati lagi, berarti targetnya selanjutnya ke 58. Di area inilah terbentuk kita bisa ngambil untuk ngambil posisi 19 12 ya. Ini kalau kita lihat secara seperti ini bentuknya secara pattern itu membentuk head and shoulder biris. Nah, biris. Ini nih, gambarannya seperti ini. Nah, dan sudah breakout. Ini level sellnya di sini tadi di 64, 64, 65 lah ya. Nah, ini 77 nih. Udah kembali lagi dia turun. Jadi sellnya saya rasa
Kalau di 2000 mungkin kalau Anda ingin punya sedikit amannya di level 2000, tapi sepertinya level 2000 nggak kesentuh ya nih. Potensi penurunan kemungkinan ke 51 yang paling dekat. Ya, head and shoulder biris ya nih. Nah, ini kalau kita belajar pattern, ini saya tulis dulu. Oh, penulisannya. Oh, ini teks. Ini S-nya. Duh, bentar. S. Di sini S-nya. Terus ini S-nya juga. Terus di sini posisi head-nya. Posisi head. Nah, ini. Sell ya. Sell. Target di 51, hati-hati bagi Anda yang tadi terpancing untuk ambil posisi buy. Ya mungkin bisa sih kita juga buy, tapi begitu ya main scalping lah ya. Karena situasinya juga sedang kurang apa ya, membuat harga emas ini naik turun dari Rusia, kejadian Rusia, kemudian mengenai prediksi dari suku bunga di Bank Sentral Amerika, ataupun dari data-data ekonomi yang dirilis di negara Amerika. Nah, jadi potensi ini turun ke 51 nih ya. Kalau dia breakout atau melewati 51, nah dia akan sedikit emas akan sedikit sideways itu di area ini. Nah, 19,538 sampai di 19,18.183. Nanti dia akan sedikit sideways di sini sebelum nanti apakah melanjutkan naik atau kembali lagi turun. Nah, ini tergantung tergantung apa namanya kondisi Ukraina Rusia juga sih ya. Nah, ini kalau dia naik kembali lagi ke 51 lagi setelah menyentuh di 18 atau di bawahnya 20 lah ya. 20. Kita kembali lagi naik lagi dan kembali lagi menguji ke 1980. Kalau break di 51. Sini. Nah, ini saya kasih angkanya dulu ya. Hmm, mana nih? Oh ini teks ya. Ini di 51. 1951. Sini ya. Terus bawahnya lagi 1917. Nah, ini kalau dia kembali lagi turun dan misalnya nih setelah 1917 katakan ke 1920-an lah ya. eh, Rusia melakukan invasi lagi ya, dia akan kembali lagi ke sini 1983. 1983 dan untuk menguji di level 2000. 2000 dolar troy on. Nah, cuman saat ini kan masih di 1979. Nah, gitu kan ya. Masih 1979. Jadi ada berarti bagi ada yang saat ini transaksi emas, peluangnya juga masih cukup terbuka untuk naik turun. Cuman yang dibahas kita saat ini juga mengenai FOMC. Jadi secara teori nih ya, kita bilang secara teori jika Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga, itu secara teorinya harga USD-nya menguat dan harga emasnya sebaliknya melemah. Tapi itu pun juga kita perlu melihat kebijakan moneter yang lainnya. Nah, ya mungkin untuk eh, embargo atau menghentikan impor atau ekspor Rusia
karena Amerika ini juga sudah memutuskan hubungan dengan Rusia. Nah, gitu. Jadi kemungkinan juga minggu depan akan dibahas ya untuk bank sentralnya. Jadi kebijakannya supaya untuk mata uang dolar Amerika ini tetap eksis lah ya, eksis di tengah kondisi geopolitik yang kurang mendukung atau tidak menentu. Nah, seperti itu. Karena kalau Rusia kembali lagi menginvasi Ukraina, itu dolar akan menjadi aset safe haven. Penguatan akan terjadi. Oke, itu ya. Jadi diperhatikan untuk level-levelnya, level limit. Nah, ini 18, 19. Ini juga saya coba dibikin di sini, saya buat ini. Nah, ini ya. Jadi 51, saya limit bisa di 2000 atau 2001, stop loss di 2009. Ini kalau ini versi yang turun, ini kalau ini versi yang naik. Nah, seandainya naik misalnya, katakanlah mungkin hari Senin ya, hari Sabtu Minggu misalnya, hari Minggu misalnya nih seandainya Rusia menyerang Ukraina di hari Sabtu atau Minggu, nah harga emas akan kemungkinan akan naik di hari Senin. Biasanya akan naik di hari Senin di level 2000, ya kita pasang bisa pasang sell limit, kemudian 2009 kita pasang stop loss-nya. Karena kalau kita tidak kita pasang stop loss, kemungkinan market kembali lagi ke 2042 cukup terbuka sekali. Nah, mungkin setelah itu FOMC datang, nah bisa jadi harga emas akan kembali lagi turun. Tapi kalau misalnya serangan Rusia masih cukup gencar di hari Rabu dan hari Kamis, ya mungkin penurunan emas juga nggak begitu banyak, lebih cenderung ke naik atau menguat. Sama kejadiannya hari Jumat kemarin ya, ketika non-farm payroll datanya cukup bagus sekali, selisihnya juga hampir 200.000, tapi harga emas tidak bergeming. Turunnya cuma sedikit, 3 poin sampai 5 poin lah ya. Habis itu lebih condong ke naik, naik sekitar 20 poinan. Nah, jadi karena pedagang emas atau pelaku pasar emas ini lebih cenderung untuk melihat kejadian Rusia-Ukraina dibandingkan data ekonomi yang lainnya. Nah, jadi diperhatikan nanti di hari Kamis apakah pasukan Rusia masih cukup gencar untuk uh, melakukan serangan atau masih dalam fase memberikan ruang, memberikan tempat kepada warga negara Rusia, warga negara Ukraina untuk mengungsi. Kalau misalnya masih dalam jangka mengungsi, nah ini harga emas bisa melemah. Tapi kalau masa sisi kemanusiaannya atau masa memberikan waktu mengungsi bagi warga negara Ukraina ini sudah habis dan di hari Rabu hari Kamis terjadi serangan, nah mungkin biasanya pedagang emas akan condong untuk pegang posisi buy emas. Nah, gitu. Jadi diperhatikan karena saat ini situasinya ada dua untuk minggu ini dan minggu depan ya. Minggu ini dan minggu depan kejadiannya ada perang Ukraina dan rapat Bank Sentral Amerika. Untuk data ekonomi yang dirilis di setiap harinya mungkin ya pengaruh di emas ya, tapi nggak begitu banyak, nggak begitu besar. Nah itu. Oke itu untuk peluang trading di emas. Jadi diperhatikan uh, apa namanya level saat ada sell limit di 2000 sampai 2001, stop loss di 2009, take profit di 1951. Kemudian kalaupun misalnya kita sedikit lebih pendek lagi ada sell di area 1983 ya. Stop loss di level 19 1995. TP sama di 1951. Kalau naik, nah ini akan naik kalau misalnya dia akan menguji ke 2009. Ini kalau 2009-nya dilewati ya potensi menuju ke 2042 juga cukup terbuka sekali. Ya mungkin naik kalau masih ke 2009 ya harus ditopang dengan data ekonomi besar. Misalnya tadi Rusia masih menyerang Ukraina. Nanti potensi untuk naik. Oke, seperti itu gambarannya. Harga emas condongnya sih saat ini masih turun. Uh,
diperhatikan untuk minggu depan apakah fase evakuasi ini sudah selesai atau masih dalam fase evakuasi warga negara Ukraina untuk mengungsi ya, untuk mengungsi. Kalau mengungsi ya kita bisa sell emas, khususnya di emas. Kalau serangan buy gitu. Kita ikuti aja sih untuk fundamentalnya karena emas ini kan eh, aset yang cukup sensitif terhadap kejadian atau data-data ekonomi yang berpengaruh terhadap aset atau nilai emas itu sendiri. Kayak geopolitik yang tidak menentu, perang, FOMC, itu cukup pengaruh. Begitu untuk edukasi di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Anda semuanya jelas ya, paham, diperhatikan risk management dan money management dalam bertransaksi XAU USD atau emas ini. Potensi turun juga cukup terbuka 1951, untuk potensi turun ekstrim ya di 1918. Kalaupun naik, dia harus mencoba ke 2009, close-nya di atasnya 2009, paling nggak akan menguji lagi di 2042 dan harga tertinggi sepanjang sejarah 2074. Siap diuji, siap dites apabila kembali lagi perang Rusia Ukraina. Oke, saya rasa cukup. Mudah-mudahan juga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda semuanya. Tangkap peluangnya untuk menaikkan equity trading Anda. Oke, saya Rudi Oktrianto mohon pamit. Ketemu lagi di minggu depan di edukasi yang judul dengan judul yang lainnya bersama GK Invest Cabang Semarang. Jangan lupa di bulan Maret ini GK Invest sedang ada promo. Jika Anda deposit atau jadi nasabah di bulan Maret dengan minimal deposit $500 atau 5 juta rupiah, Anda mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap. Nah, ini cocok sekali bagi Anda yang suka menyimpan open posisi dalam jangka waktu beberapa hari. Atau mungkin lagi terjebak floating juga looking. Nah, ini cocok sekali untuk memanfaatkan apa namanya promo dari GK Invest yang minimal deposit $500 sudah dapat fasilitas free swap. Oke, saya rasa cukup. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.